3. Tiga. Tiga. Jangan lupa bersyukur ya, karena dimana pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan, karena kita bertemu di tempat ini untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Kalau kita bersyukur, kita mengucapkan alhamdulillah. Iya. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, siapa tadi datang lebih awal? Siapa? Ya, Egar. Oke, Egar. Minta tolong dipimpin doanya ya, Nak. Ya, silakan. Kawan-kawan kita berdoa untuk keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah kita sudah membaca doa ya. Jadi sebelum memasuki pelajaran, marilah kita sama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. 1, 2, 1, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, jadi tujuan pembelajaran pada hari ini agar kalian bisa mengetahui yang mana itu hewan vertebrata dan yang mana avertebrata. Kalian bisa mengetahui ciri-cirinya, ya, ciri-ciri hewan yang termasuk vertebrata dan avertebrata. Oke, saya mau bertanya, siapa yang punya hewan di rumahnya? Angkat tangannya. Iya, hewan apa di rumah tanah? Kucing, pintar. Kucing, ada kucing di rumahnya. Yang lain? Ya, hewan apa ada di rumah tanah? Ayam. Iya, dia punya ayam di rumahnya. Masih ada yang lain? Ini mau siapa? Ya, siapa? Hewan apa nak di rumah tanah? Oh, ikan cupang. Dia punya ikan cupang di rumahnya ya. Jadi pembelajaran nanti berkaitan dengan hewan ya. Jadi ibu guru nanti memutar video. Kalian harus memperhatikan video tersebut, karena setelah diputar video nanti ibu akan bertanya ya. Kenapa ibu memilih media pembelajaran video? Supaya kalian bersemangat ya, bersemangat belajarnya. Kalian suka nonton? Suka. Suka, pastinya ya, suka menonton. Ya, jadi pelajaran pada hari ini kita belajar tema 1, subtema 2 tentang hewan vertebrata dan hewan avertebrata ya. Jadi ibu
Gorila. Waduh. Oke, jadi tadi sudah diperhatikan hewan apa saja yang ada di dalam video tadi. Kodok, apa lagi? Kambing, apa lagi? Kucing, apa lagi? Ikan, apa lagi? Kodok, apa lagi? Hah? Cacing. Iya. Kupu-kupu. Lalat. Ini hewan. Ada hewan vertebrata dan ada hewan avertebrata yang ada di video tadi gambarnya ya. Siapa yang tahu apa itu vertebrata dan avertebrata? Tulang belakang ya. Jadi memiliki tulang belakang. Kemudian avertebrata. Avertebrata itu adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Coba, tadi di video tadi gambarnya yang mana itu yang memiliki tulang belakang? Kambing. Berarti kambing termasuk masuk hewan apa? Vertebrata pintar ya. Apa lagi? Hewan apa tadi? Kucing. Kucing itu memiliki tulang belakang atau tidak? Iya, memiliki tulang belakang. Berarti dia masuk di termasuk di hewan vertebrata. Ya. Hewan apa lagi tadi? Kupu-kupu. Kupu-kupu memiliki tulang atau tidak? Tidak. Berarti dia termasuk hewan apa? Vertebrata, pintar sekali ya. Apa lagi kira-kira tadi yang ada di video? Nyamuk itu memiliki tulang apa tidak, Nak? Tidak. Berarti dia termasuk hewan apa? Avertebrata ya. Jadi itu saja diperhatikan, bisa dibedakan yang mana vertebrata dan avertebrata ya. Jadi hewan vertebrata berarti dia memiliki tulang belakang. Kemudian kalau avertebrata berarti dia tidak memiliki memiliki tulang belakang. Jadi kemudian ciri-cirinya. Ciri-ciri hewan apa tadi yang ada di gambar, coba siapa yang bisa? Ikan. Ciri-cirinya ikan apa, Nak? Mempunyai sisik, pintar. Apa lagi? Insan. Nah, dia bernapas pakai insan, pintar. Apa lagi? Mempunyai? Iya. Dia bergerak menggunakan apa kalau ikan? Sirip. Dia apa? Jalan apa bagaimana itu ikannya, Nak? Berenang. Iya, itu ciri-ciri dari ikan. Berarti ikan itu masuk hewan apa? Vertebrata, pintar. Dia memiliki tulang belakang. Kemudian apa lagi? Hewan apa lagi? Kambing. Ciri-cirinya apa kambing? Mempunyai kaki. Berapa kakinya, Nak? 4 ya. Alat geraknya apa? Kaki. Kalau kaki dia pakai kaki berjalan atau bagaimana? Berjalan ya. Jadi alat geraknya kaki, kemudian fungsinya berjalan ya. Jadi kambing itu berarti alat geraknya kaki, kemudian fungsinya berjalan. Apalagi hewan apa lagi? Geraknya apa? Perut, pintar sekali. Ya, pernah lihat cacing?
cacing. Jadi dia alat beratnya apa tadi? Perut. Ya. Jadi perut fungsinya apa? Berjalan. Iya, berjalan atau berpindah tempat ya. Jadi dia pakai perut karena dia tidak mempunyai Kaki. Pintar. Coba ibu tanya hewan apa ya? Kupu-kupu. Alat beratnya apa? Pintar saya. Fungsinya apa? Terbang ya. Jadi fungsinya terbang. Pintar sekali ya. Jadi itu kupu-kupu masuk apa? Vertebrata atau vertebrata? Kenapa dimasuk dia vertebrata? Nah? Karena dia tidak mempunyai Oke. Coba perhatikan. Di situ ada dua ya. Ada vertebrata dan invertebrata. Invertebrata itu sama dengan avertebrata ya. Vertebrata itu hewan apa saja di situ? Ikan, ular, Ibu mau tanya, hewan yang ini dengan yang ini sama apa enggak? Tidak. Yang ini apa? Ular. Kenapa masuk di vertebrata? Karena mempunyai tulang belakang. Iya, karena dia memiliki tulang belakang. Kemudian yang di sana apa? Kok sama ya? Sama. Apa di sana, Nak? Cacing ya. Cacing. Kenapa dia masuk di kolom invertebrata? Iya, karena dia tidak mempunyai tulang belakang. Pintar sekali ya. Coba perhatikan semua. Hewan-hewan apa saja yang masuk vertebrata dengan invertebrata? Ada singa. Apa lagi? Ikan. Apa lagi? Ular. Apa lagi? Kodok. Apa lagi? Burung. Cicak. Kura-kura. Iya, ikan, burung, singa, orang, apa lagi? Burung. Iya. Kalau invertebrata, nomor apa saja itu? Apa itu yang kedua? Cumi. Gurita. Iya, antara cumi dengan gurita ya. Cacing, apa lagi? Burung, apa lagi? Ubur-ubur, mana ubur-ubur? Iya. Apa lagi? Hah? Apa lagi sampingnya ubur-ubur? Iya, cumi. Baru semut. Kemudian nyamuk. Vertebrata. Ciri-ciri hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang atau tulang punggung. Kemudian ciri-ciri yang kedua, Memiliki tulang belakang tulang belakang memiliki fungsi untuk menyongsong tubuh dan melindungi sistem saraf. sistem saraf. Iya, jadi itu ciri-ciri dari hewan vertebrata. Hewan avertebrata. Ciri-cirinya apa? Hewan vertebrata adalah Hewan yang tidak memiliki belakang tulang belakang. Ciri-ciri yang kedua apa? memiliki anatomi tubuh yang jauh lebih sederhana dan primitif apabila dibandingkan Iya, dibandingkan dengan hewan vertebrata. Kita pindah ke teks. Ibu guru mau tanya,
sudah lancar. Artinya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Oke, pintar. Sama ya. Merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Dengan berjasa, kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian kecil serpihan sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diuraikan akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput berada. Hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami sehingga tanah pun menjadi subur. Oke, pintar sekali ya. Sudah pintar semua kayaknya membaca ya. Iya, sudah lancar semua. Selanjutnya nak. Iya, berdiri nak. Adalah sang pengembara yang mandiri. Meskipun siput berjalan lambat, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Daerah pengembaraan siput pun sangat luas. Pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mandiri. Siput tidak lagi terlengket ya. Apa nak? Coba. Terikat dan bergantung pada induknya. Siapa lagi? Laki-lakinya. Ada perempuannya terus. Ya laki-lakinya nak. Ya, berdiri nak. Siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari serang predator. Meskipun tubuhnya lunak, namun tubuh siput memiliki lendir-lendir. Ini berfungsi sebagai minyak, pelumas, dan pelindung bagi tubuhnya ketika berjalan di permukaan jalan sekasar apapun dan seterjal apapun akan mudah dilalui tanpa tubuhnya terluka. Selain itu, siput juga dikaruniai Tuhan dengan cangkang-cangkang yang ini berfungsi di rumah yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi tubuhnya. Cangkang juga berfungsi sebagai tempat persembunyian ketika ia terancam oleh lingkungan atau predator. Meski terik panas ataupun hujan, siput tetap bisa hidup nyaman dan aman. Dengan cangkangnya, predator pun akan kebingungan untuk memangsa siput karena tubuhnya terlindungi oleh cangkang yang keras. Oke, pintar ya. Ya, jadi dua sama namanya ya di sini. Iya. Iya, ada Sapa Leila. Ya. Oke, Sapa. Minder jika. Oke, pintar ya. Jadi teks itu ada juga di buku sisa kalian ya, di buku kalian yang di depannya, di atas mejanya kalian. Ada juga itu teksnya. Jadi nanti di dalam LKPD ada nanti tugasnya membuat atau menentukan ide pokok dari teks tadi ya, dari teks tadi ide pokok dan kalimat pengembang ya. Jadi siapa yang tahu apa itu ide pokok? Apa itu ide pokok?
pokok adalah ide Berdiri nak. ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembang paragraf. Iya, jadi itu ide pokok ya. Jadi gagasan yang menjadi pokok pengembang ya. Jadi kalau ide-ide pokok atau kalimat tersebut hilang berarti pengembangnya juga iya tidak ada maknanya kalau hilang ide pokoknya. Ya, setelah ada ide pokok, selanjutnya itu termasuk dengan kalimat pengembang. Jadi ide pokok dulu. Nah, kemudian selanjutnya pengembangnya ya. Jadi ide pokok dengan pengembang ya. Kalimat pengembang adalah kalimat yang menjelaskan lebih lanjut ide pokok dalam mengembangkan paragraf ya. Paragraf. Jadi nanti tugasnya di situ. Nanti Ibu bagikan LKPD-nya. LKPD di situ semua tugas kalian harus kerjakan, tetapi kerja kelompok seperti kemarin-kemarin waktu kalian belajar materi yang lain ya. Iya. Jadi di situ ada kalimat membuat ide pokok dan kalimat pengembang ya. Oke, jadi sekarang Ibu bagikan LKPD-nya. LKPD kalian ada petunjuknya ya. Ada petunjuknya di situ, ada kelompok berapa. Kalian tulis kelompok berapa. Kemudian nama-nama kelompoknya. Kenapa Ibu bagikan satu-satu? Supaya jangan cuma satu yang fokus mengerjakan ya. Jadi kalau satu-satu saya kasih, kalian semua harus memperhatikan. Oh begini, harus mencari jawabannya sama-sama, kerjasama ya. Jadi nilainya nanti dilihat dari kerjasama juga sikapnya. Apakah kalian bekerja sama dengan baik atau cuma satu-satu yang kerjakan? Ya. Jadi baca baik-baik dulu di dalam LKPD itu petunjuknya apa. Jadi kalau ada yang perlu ditanyakan segera ditanyakan. Bunda, Anda mau kerjasama? Oke, jadi perhatikan LKPD-nya. Di sini ada kelompoknya, kelompok berapa yang ditulis di situ. Ya, kemudian nama kelompok. Ini nama kelompok cuma 3 di sini, tidak apa-apa kalian isi di bawahnya ya, nomor 4-nya ya, karena kalian 4 orang. Jadi tulis di bawahnya 4 siapa. Kemudian sebelum mengerjakan tugasnya ada petunjuknya, baca dulu petunjuknya ya, baca dulu petunjuknya. Kemudian kalau sudah dibaca baik-baik petunjuknya, ini ada lagi petunjuknya di sini. Amatilah video hewan. Berarti tadi kan sudah mengamati video kan? Iya, sudah mengamati video. Hewan apa tadi yang kau lihat di video? Tulis di sini hewan apa saja, nama organ geraknya, kemudian fungsinya. Ya. Kemudian selanjutnya ini karakteristik ayam dan siput. Berarti kalian tulis ciri-cirinya ayam apa, ciri-cirinya siput apa. Mengerti? Kenapa di sini ayam dengan siput? Karena ayam itu termasuk hewan apa? Iya, hewan vertebrata. Siput masuk di mana? Iya, termasuk hewan vertebrata. Jadi kalian tulis ciri-cirinya apa saja. Kemudian selanjutnya kalian harus membuat bagan tentang
rata, ciri-cirinya apa, tulis semua. Ya. Kemudian selanjutnya di kegiatan kedua, tadi kan sudah membaca teks tentang siput bukanlah hewan lemah. Nah, tadi sudah membaca. Kemudian di sini juga ada bacanya kalau mau dibaca ulang. Ya, ada. Kemudian selanjutnya, kalau kalian sudah membaca kembali, di sini disuruh perhatikan baik-baik. Di sini disuruh menulis ide pokok dan kalimat pengembang. Ya, ide pokok dan kalimat pengembang di sini. Jadi tulis, misalnya paragraf 1, ide pokoknya apa, pengembangnya apa. Ya. Kemudian selanjutnya buatlah gambar tentang bacaan tadi. Kalian harus membuat gambar di sini. Di sini ada kolomnya. Buat gambar tentang bacaan tadi. Siput bukanlah hewan yang lemah. Buat gambar di sini. Iya. Gambarnya sembarangan harus sama. Ya kalau satu kelompok berarti harus sama, ya. Kasih warna, kasih cantik-cantik memang. Kemudian di sini lihat gambarnya. Iya. Jadi di sini ada gambar, di belakangnya ada gambar. Kalian ceritakan, tulis gambar apa saja yang kau lihat, ceritanya seperti apa kira-kira. Ya. Jadi kalian harus menulis cerita tentang gambar ini, perhatikan. Ya, jadi perhatikan gambarnya, kalian harus tulis ceritanya tentang gambar ini. Kira-kira ceritanya seperti apa kalau gambar seperti ini. Nah, tulis memang yang kalian tahu, oh seperti ini. Nah, nanti kalau sudah selesai, kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Mengerti? Oke, silakan dikerja. Ya. Iya, di sini nah, di sini. Kalau fungsinya kalau panjang, jangan besar sekali, jangan di tengah-tengah supaya cukup golongnya ya. Di atas itu ikannya. Iya. 3. Ya, anak. Jadi jangan pakai huruf besar di tengah, tidak boleh. Kalau huruf besar tidak boleh di tengah, tidak boleh campur huruf besar kecil. Yang pertama saja huruf kapital. Tapi aku ada besar. Jangan di sini nak, di bawahnya sini. Nah ini kan sudah ada contohnya. Berarti ini di sini. Iya, ada ketik teksnya dah. Nanti pindah di sini. Di sini ini di sini. Kemudian ini nah. Di bawahnya sini, jangan di sini. Kemudian satu-satu. Ciri-cirinya dah. Ini belum. Ini belum. Kenapa langsung di sini? Ini dulu. Nah, ini dulu dikerja. Nah, yang ini dulu. Ya, nanti selesai yang ini baru kita pindah di sini. Sayang. Kerja di mana? 3. Kerjasama nih ya, kerjasama. Nggak boleh kerja sendiri-sendiri. Harus ada yang cari berkomunikasi.
Tiga. Ada yang mau bertanya? Oh iya, silakan. Apa? Berdiri nak. Supaya dengar temannya juga apa? Besarkan suaranya supaya kedengaran. Oh, bagaimana cara membuat bagan, ya? Ya. Yang lain ada? Nanti dijelaskan sekalian, ya. Apa nak? Siput memakan apa? Ya? Siput memakan apa? Ya kan, itu di situ tugasnya kita. Nah, kalian harus berpikir, oh ciri-cirinya dia makan apa, ya? Kalau mau bertanya ya dikasih tahu itu namanya jawabannya. Nah, ada yang lain? Ya, jadi bagan itu seperti ini. Ada tadi contohnya. Bagan itu modelnya seperti ini. Nah, ini cuma jangan ini diikuti, ya. Vertebrata dengan avertebrata. Misalnya kalian harus tulis hewan vertebrata itu misalnya hewan apa, masuk hewan apa, ya. Kemudian ciri-cirinya hewan itu apa. Jadi dua kita bikin, vertebrata dan avertebrata. Ya, Mbak ini namanya sudah termasuk bagan.
maksudnya? Masa itu Google Lendir? Kenapa Lendir? Salah tulis apa? Coba ingin saja tapi insya Allah. Saya tulisnya berarti. Dengan apa itu? Bersayap dengan berantena. Apa berantena? Nggak tahu. Buka halaman baru.
Gue jangan bertengkar. Lambat. Bukan lambat. Lambat. Ide Koko dulu bisa ide Koko. Ini tulis ini.
hasilnya. Jadi perhatikan nomor di depan, di mejanya, di atas mejanya. Nomor berapa? Kita mulai ya. Kita mulai ya. Ya. Saya ambil. Kelompok berapa dulu? Kelompok 1 dulu. Ya, kelompok 1 dulu. Ya, ambil 1. Nomor 1. Silakan maju ke depan semua. Oke, di sini di depan. 4 orang. Yang berarti cuma 1. Iya, yang tadi cuma 1. Ya. Jadi, perkenalkan dulu kelompoknya. Namanya siapa? Nah. Oke. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Aura Malinita dan ini Namanya siapa? Husna. Husna. Nah, selanjutnya Aulia. Perkenalkan, nama saya Lailatul Nursa. Oke, Lailatul Nursafa. Oke, silakan. Kami di sini ingin membacakan hasil diskusi kami. Besarkan suaranya ya. Kami di sini akan membacakan hasil diskusi kami dan secara bersama yang disajikan oleh guru. Tuliskan pada tabel hewan apa saja yang terdapat pada video. Nomor 1, nama hewan kucing. Nama organ geraknya adalah kaki. Fungsinya untuk berjalan. Nomor 2, ikan. Organ geraknya adalah tubuh. Fungsinya untuk berenang. Hewan ketiga adalah sapi. Organ geraknya adalah perut dan fungsinya untuk berjalan. Karakteristik ayam: vertebrata, mempunyai kaki, mempunyai sayap, dan mempunyai cakar. Karakteristik siput: vertebrata, mempunyai lendir, mempunyai cangkang dan berjalan lamban. Buatlah beragam ciri-ciri hewan vertebrata dan vertebrata. Vertebrata, kucing, dan kelinci. Kucing mempunyai 4 kaki. Kucing juga begitu. Kelinci mempunyai mata, dan kucing juga mempunyai telinga. Vertebrata, pencacing dan nyamuk. Cacing berjalan menggunakan perut dan juga berkulit lembut. Nyamuk mempunyai sayap dan membuka suara. Paragraf 1, ide pokoknya adalah siput menurut sebagian orang dianggap hewan yang lambat dan menjijikan. Kalimat pengembang, siput juga dianggap menjijikan karena tubuhnya yang penuh lendir. Paragraf kedua, ide pokok. Sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kalimat pengembang, paragraf kedua. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Ide pokok, paragraf ketiga. Siput merupakan hewan yang bijaksana. Kalimat pengembang, dalam penguraian serpihan daun-daunan. Ide pokok, paragraf 4. Siput adalah sang pengembara mandiri. Kalimat pengembangnya, siput tidak lagi terkait dan bergantung pada induknya. Paragraf 5, ide pokok. Karena tubuhnya terlindungi oleh cangkang yang keras. Kalimat pengembangnya, meski panas, terik, ataupun hujan. Ide pokok, paragraf 6. Jadi siput bukanlah hewan yang lemah. Kalimat pengembang, siput adalah hewan istimewa yang memiliki banyak keistimewaan. Oke, gambarnya kasih menghadap ke depan. Dilihat temannya, gambar apa? Tentang siput bukanlah orang lemah. Kasih di atas supaya dilihat temannya. Oke, perhatikan gambarnya. Sudah dilihat semua? Sudah, lanjutkan ceritanya. Cerita tentang gambar tadi. Semut yang rajin. Pada zaman dahulu kala hiduplah semut yang rajin. Suatu hari semut bertemu dengan belalang. Belalang bertanya kepada semut, "Mengapa kau rajin sekali, semut?" Semut pun menjawab,
lama kemudian musim kemarau pun tiba. Karena tak mempunyai makanan, belalang pun kelaparan dan mati. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu kelompok satu. Bagus sekali ya ceritanya, wow, luar biasa. Ya, bagus dari kelompok satu. Tutup dulu dari kelompok satu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pintar ya. Ya, jadi ini tadi dari kelompok satu. Ya, nanti ya, bawa dulu. Ya, jadi itu tadi dari kelompok satu. Sekarang kita dari kelompok mana dulu? Kelompok tiga dulu. Kelompok tiga. Tadam. Satu lagi. Satu lagi, aduh. Kenapa satu lagi ya? Ayo, maju. Pasang maskernya. Ya, di sebelah sini lagi yang membacakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Nasana Ramadhani. Ya, besarkan suaranya Dina, apa enggak didengar? Temannya enggak dengar nanti kalau kecil. Ya, lanjutkan. Ya, langsung dari pertama. Jadi yang lain Perkenalkan, nama saya Tanti Ramdhani dari kelompok 3 dan Kabilah Rama. Kami akan amatilah video hewan vertebrata dan avertebrata secara bersama yang disajikan oleh Google. Tuliskan pada tabel hewan apa saja yang terdapat pada video. Nama hewan kambing, nama organ geraknya kaki, fungsinya untuk berjalan. Nomor 2 ikan, organ geraknya sirip, fungsinya untuk berenang. Nomor 3 kakak, organ geraknya kaki, fungsinya untuk melompat. Karakteristik ayam vertebrata memiliki tulang belakang atau tulang punggung, mempunyai sayap dan mempunyai kaki. Karakteristik siput vertebrata yang mempunyai tulang belakang atau tulang punggung, memiliki lendir. Organ geraknya terus untuk berjalan atau berpindah tempat. Hewan vertebrata memiliki tulang belakang atau tulang punggung, misalnya ayam, kambing, dan lain-lain. Hewan vertebrata tidak memiliki tulang belakang atau tulang punggung, misalnya siput, kuku, dan lain-lain. Pikir pokok paragraf 1. Siput sebagian orang bahkan sebagai hewan yang lambat dan menunjukkan. ya, yang lain perhatikan. Bahkan karena gerakannya yang melambat, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Ide pokok paragraf 2. Sebenarnya sifat memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kalimat pengembang kelebihan dan keistimewaan sesungguhnya merupakan keunikan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Ide pokok paragraf 3. Sifat merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian sekian daun-daunan. Kalimat pengembang kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Ide pokok paragraf 4. Siput adalah hewan pengembara yang mandiri. Siput berjalan lambat, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Ide pokok paragraf 5. Siput memiliki ketahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan. Kalimat pengembang dia mempertahankan diri dari serangan predator. Ide pokok paragraf 6. Jadi siput bukanlah hewan yang lemah. Kalimat pengembang siput adalah hewan istimewa yang memiliki banyak kelebihan. Ya, terlihat kan
gambarnya di temannya. Gambar siput bukanlah hewan yang lemah. Gambarnya teman-teman. Nah, oke. Lanjutkan ceritanya tentang gambar. Kumbang dan lebah sedang berbicara di hutan pagi hari. Sarkan suaranya nak. Mereka sedang berdiskusi tentang pengendaraan di taman. Tetapi lebah malah menyalahkan kumbang. Sudah. Sudah, tepuk tangan dulu. Jangan dulu. Itulah tadi dari kelompok 3. Ada yang masukan enggak? Enggak ada. Tutup dulu nak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kelompok 3 ya. Jadi itulah tadi penampilan dari kelompok 3. Selanjutnya kita lanjut di kelompok berapa lagi? 4. Ya, 4 dulu. 4 laginya. Oke, kita ambil lagi. Ambil lagi. Siapa dia? Nomor 3. Ya, main sini. Ya, di tengah yang membaca lagi. Perkenalkan dulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami membacakan diskusi kami tadi. Namanya Perkenalkan dulu temannya. Nama dulu. Nama saya Ega Saputra. Nama saya Hafiz. Nama saya Rapa. Ya. Mak kecilnya suaranya Dedi. Ya, ini sayang ini pada pakai masker. Harusnya kan pakai masker nak. Ya. Oke, bacakan langsung. Baca. Amatilah video hewan vertebrata dan avertebrata secara seksama yang disajikan oleh guru. Tuliskan pada tabel hewan apa saja yang terdapat pada video. Nomor 1, nama hewan kuda. Nama organ gerak kaki, fungsinya berjalan. Nomor 2, nama hewan gajah. Organ gerak kaki, Perhatikan yang lain. jalan, fungsinya berjalan. Nomor 3, nama hewan harimau. Organ gerak kaki, fungsinya berjalan. Bandingkanlah karakteristik hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Temukan perbedaannya. Karakteristik ayam: memiliki kaki, memiliki bulu, berekor. Karakteristik siput invertebrata: memiliki cangkang, berlendir, berjalan dengan perut. Buahlah bagan tentang ciri-ciri hewan vertebrata dan avertebrata. Vertebrata: kucing, ayam. Kucing memiliki telinga, ayam berekor dan berbulu. Avertebrata: siput, bercangkang, berlendir. Avertebrata: kupu-kupu, bersayap, berantena. Bacakan hasil pengamatan, hasil diskusi di depan kelas. Ya, ini lagi gambarnya. Anunya belum. Apanya lagi belum? Ini pokok. Gambarnya. Oh, ide pokoknya belum. Paragraf 1, ide pokok. Siput bukanlah hewan yang lemah karena siput mandiri. Kalimat pengembang karena siput mandiri. Paragraf 2, ide pokok. Siput adalah sang pengembara. Kalimat pengembang karena siput memiliki banyak sekali jalur.
Di pokok siput bercangkang keras. Kalimat pengembang. Siput dikaruniai cangkang sebagai rumah. Siput adalah hewan yang berjasa. Kalimat pengembang karena pengurai serpihan daun-daun. Siput akan nyaman meski panas dan hujan karena memiliki cangkang sebagai rumah. Siput adalah hewan yang istimewa. Kalimat pengembang. Siput adalah siput yang istimewa yang memiliki banyak kelebihan. Oke, gambarnya perlihatkan ke temannya. Kasih lihat ke temannya. Ya, wow. Itulah gambarnya dari siput, bukanlah hewan yang lemah. Oke, ceritakan tentang gambar. Pada suatu hari siput yang sedang bekerja dan semut yang sedang bekerja dan belalang yang bermalas-malasan. Semut bertanya kenapa ia malas mencari makan, padahal akan masuk musim gugur. Dan belalang menjawab, musim gugur masih lama dan makanan ada di mana-mana. Saat musim gugur, belalang kesusahan dan menangis meritih. Dan belalang bertemu sarang semut. Ternyata semut membolehkannya masuk. Sarang semut di sana. Masuk sarang semut. Di sana belalang puas dengan makanannya dan belalang pun meminta maaf. Oke, luar biasa kelompok 4. Tepuk tangan dulu. Wow, bagusnya. Oke, tutup nak. Sekian dan terima kasih dari kelompok 4. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjutkan. Masih ada satu kelompok yang belum. Kelompok berapa? 2. Kelompok 2. Oke, kelompok 2. Saya ambil dulu. Saya acak-acak dulu. Tereng. Kalau 3 kalau 1. 4. Silakan dibaca princess. Pas. Kamu diam. Saya ceritakan. Perkenalkan, nama saya Nanda dari kelompok 2. Nama saya Iza. Dan saya Safatma Putri. Dan saya Renta Aulia. 1. Amati video hewan vertebrata dan avertebrata secara seksama yang diajarkan oleh guru. Tuliskan pada tabel hewan apa saja yang terdapat pada video. Kucing. Nama organ gerak kaki, fungsinya untuk berjalan. Ikan. Sirip untuk berenang, cicak, spatula untuk merayap. Bandingkanlah karakteristik hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Temukan perbedaannya. Avertebrata mempunyai bulu, mempunyai sayap, memakan jagung, mempunyai lendir, mempunyai cangkang, memakan daun. Buatlah bagan tentang ciri-ciri hewan vertebrata dan avertebrata. Vertebrata
siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Kalimat pengembang. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membandingkannya. Sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Siput merupakan hewan yang kalimat pengembang. Kelebihan dan keistimewaan dari siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki hewan lain. Siput merupakan hewan yang berjasa dalam pengolahan serpihan daun-daunan. Kenapa berjasa? Karena siput merupakan daun-daunan dan menjadikannya sebagai bagian kecil. Siput adalah sang pengembara yang mandiri. Meskipun tubuhnya yang lunak, siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan alam kurangnya dan mempertahankan diri dari serangan predator. Meskipun siput berjalan lamban, jadi siput bukanlah hewan yang lamban, lemah. Siput diciptakan Tuhan dengan kekurangan sekaligus dan kelebihannya. Oke, perlihatkan gambarnya. Masih ada di atas, ada dilihat temannya yang di sini. Cerita foto belalang dan kumbang sedang bercerita tentang alam sekitar, dan dia cerita tentang nama pepohonan. Si kumbang menceritakan tentang tadi malam ia melihat belalang diam-diam masuk ke rumah pamannya, dan dia melihat belalang mengambil makanan pamannya, kumbang. Oke, jadi itulah tadi penampilan dari kelompok 2. Ada masukan? Oh, tidak ada ya. Jadi kalau ibu kasih masukan sedikit, rajin belajar membaca di rumah ya. Iya, kemudian baca bukunya supaya semuanya ini harus rajin membaca bukunya di rumah. Oke, tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dari kelompok 2 ya. Oke, jadi duduk baik-baik dulu, perhatikan. Itulah tadi diskusi dari masing-masing kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya. Jadi boleh dikumpul LKPD-nya. Antri, jangan langsung
pentingnya udara bersih bagi pernapasan, ya. Jadi pentingnya udara bersih bagi pernapasan pertemuan berikutnya ya. Oke. Jadi sebelum kita tutup, Egar tadi yang buka baca doanya ya. Jadi Egar lagi yang tutup. Oke, minta tolong Egar pimpin doanya. Marilah kawan-kawan kita berdoa dalam keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu guru tutup. Sebelum tutup, ibu guru dulu pesan. Kalau di rumahnya jangan terlalu banyak main ya. Jangan banyak main. Jangan terlalu banyak main HP. Diatur itu main HP-nya ya. Tapi perbanyaklah belajar. Baca bukunya. Kan ada bukunya dibawa pulang kan? Dibaca baik-baik. Oke, Bu Guru tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.